Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Pratama dengan NIM 230167. Di sini saya akan membuat sistem hidrolik, dua sistem hidrolik. Yang pertama adalah sistem hidrolik dengan dua silinder, di mana sistem bekerja secara A+, B+, amin, lalu B-min, dan di mana setiap gerakannya diselingi oleh waktu 2 detik. Lalu yang kedua adalah mesin pemotong yang bekerja terus-menerus setiap 3 detik, dan mesin akan berhenti saat start atau stop ditekan lagi. Oke, langsung saja kita ke fluid sini. Oke, untuk yang pertama, di sini berarti kita memerlukan dua buah silinder double acting. Ini kita perlu pump unit sebagai pemasok fluidnya. Lalu kita juga perlu valve. Di sini saya akan menggunakan valve 4 per N-way. Lalu di sini saya akan menggunakan menjadi 3 bagian, di mana bagian tengah ini adalah tidak mengalirkan fluida. Lalu yang bagian kanannya adalah untuk mendorong silinder ke arah mundur. Kita menggunakan yang sebelah kiri ini adalah untuk mendorong silinder untuk bergerak maju. Oke. Lalu selanjutnya kita sambungkan. Kita dapat menambahkan tank sebagai pembuangan dari fluida yang keluar. Lalu kita coba. Sini kita tambahkan secara manual dulu karena ini untuk mencoba saja. Kita sekarang terlebih dahulu. Menyerang maju, lalu kita ini oke, nice. Oke. Di sini kita tidak menggunakan manual karena kita akan menggunakan elektrik, sehingga kita dapat menghapus ini kembali. Lalu kita menggunakan yang di oke. Lalu selanjutnya di silinder ini kita perlu memberikan sebuah tanda. Bahkan kita di sini berikan tanda A dan juga B. Lalu di sini berfungsi untuk sebagai seperti sensor, dimana untuk mengetahui posisi di mana silinder saat itu. Di sini untuk posisi A saya akan menentukannya dengan posisi 00. Lalu label B kita akan berikan posisi ketika silinder sudah bergerak maju ke sehingga kita isi dengan 200. Klik OK. Ya, lalu kita bisa mengcopy saja dari satu sumber ini. Lalu kita ubah label yang ada C, di sini lalu D. Langkah selanjutnya adalah kita bisa memberikan label dari si bagian up solenoid connection ya. Di sini misalkan kita beri label 1 karena ini adalah untuk gerakan pertama yaitu mendorong silinder A. Lalu untuk gerakan keduanya kita akan mendorong silinder B sehingga kita coba untuk berikan label sini label 2. Lalu gerakan ketiga adalah mendorong mundur silinder A sehingga kita bisa beri label sini 3, dan silinder B min di sini kita beri label
Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap membuat eh, bagian elektriknya. Di untuk bagian elektriknya ada di sebelah elektrik control. Oh ini juga. Nice. Kita perlu power supply. Lalu juga ada 24 volt dan juga 0 volt. Lalu pertama kita bisa memberikan manually operated switch, dan di sini saya akan menggunakan yang button switch, yang mana ketika kita menekan switchnya maka switch tidak akan otomatis terlepas, melainkan akan tertahan sehingga akan ternyala. Eh, Lalu ketika kita memencet switch ini, yang kita inginkan adalah menunggu 3 detik lalu akan menyalakan atau mendorong si bagian satu ini, sehingga akan terjadi silinder satu ini akan terdorong atau upload, yang berarti kita perlu menambahkan relay. Relay switch on delay berarti ini kita bisa tentukan waktunya, karena dalam sistem yang kita akan buat yaitu di eh, jeda waktu 2 detik, maka kita beri 2 detik. Lalu untuk labelnya kita misalkan beri untuk LS1. Oke. Nah, sistem ini akan bekerja ketika saya menyalakan switch yang ini. Kita beri label terlebih dahulu agar label start. Ketika kita menyalakan switch start, maka delay ini akan menghitung 2 detik, lalu akan memberikan sinyal atau dia akan menyala. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa menambahkan switch next switch di sini dengan label yang sama seperti delay di sebelumnya, yaitu LS1. Lalu di sini kita akan menggerakkan dari si silinder A-nya, sehingga yang perlu kita nyalakan adalah si angka satu ini. Nah, bagaimana cara mendorong si valve ini? Kita bisa menambahkan valve solenoid ini. Oke. Lalu kita beri label DC valve-nya dengan sesuai dengan angka dari bagian yang akan kita dorong. Kita di sini beri angka 1 karena yang akan kita dorong adalah yang bagian 1. Oke. Sambungkan. Sedikit. Oke. Oke, kita coba dulu. Oke, kita klik, maka akan menunggu detik, lalu akan terdorong. Oke, nice. Lalu setelah itu, yang kita inginkan adalah ketika dia sudah menyentuh si saklar B, si tanda B, maka dorongan si A ini akan terputus. Maka kita perlu menambahkan normally close di sini untuk memberhentikan gerakan dorongan dari si satu ini. Terus ini ini label B. Coba
Oke, maka dia akan terfokus. Oh, di sini kita juga bisa menambahkan spring-nya agar ketika kita lepas maka akan kembali ke tengah lagi, ke bagian yang ini lagi. Misalkan kita dorong dari kiri, maka ketika kita tekan dia akan terdorong ke kiri. Setelah kita lepas, maka dia akan kembali ke yang kanan. Coba. Nah, oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita ingin memajukan si silinder B ini. Bagaimana cara memajukannya? Berarti kita perlu perlu dari si penanda B ini. Ketika B-nya sudah tersentuh, maka itu akan menyalakan si angka si bagian yang dua ini. Oke, berarti logikanya adalah kita beri next switch di sini. Di ini kita beri label dari B. Lalu, oh karena kita ingin memiliki delay, maka kita beri dulu di sini on delay 2 detik. Kita labelnya misalkan kita ini LS2. Sambungkan sini, ini, ini bisa ke sini. Kita coba sebut atasnya. Oke. Lalu maka ketika ini menyala, kita akan menyalakan switch dengan alamat yang sama, yang ini LS2. Di label LS2, maka LS2 ini akan menggerakkan si nomor 2 ini. Oke. Kita beri sama seperti yang gerakan pertama tadi, kita beri valve solenoid. Kita beri label angka 2. Kita coba. Oke, nice. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan spring juga di kiri dan kanannya. Tujuannya sama seperti silinder satunya. Ini juga saya akan menambahkan logika untuk memberhentikan dari gerakan kedua ini. Yakni ketika dia sudah menyentuh dari tanda D, maka dia akan berhenti. Maka kita perlu memberikan formally close kembali di sini dengan label D. Ini label D. Oke. Lalu gerakan ketiga adalah kita ingin memundurkan si silinder A ini. Maka yang bisa menjadi patokannya adalah saat si silinder B ini sudah menyentuh si D. Maka di sini kita dapat membuat next switch dari D, kita beri label D, untuk disambungkan dengan delay on. Kita atur 2 detik. Kita coba beri label LS3 misal. Oke. Maka LS3 ini akan menggerakkan switch selanjutnya
yang nantinya akan mendorong dari si uh, ini tiga ini, mendorong valve dari sisi tiga ini, sehingga silinder A akan mundur. Maka kita perlu ini, kita beri dulu LS3, lalu kita perlu menambahkan valve solenoid kembali. Kita beri label 3 karena yang akan kita dorong adalah yang 3. Oke. Coba dulu. Plus, lalu B plus. Nah, tidak mundur. Kenapa tidak mundur? Berarti permasalahannya ada di silinder satu. Kita lihat, silinder ini akan maju jika 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 silinder 2 ini masih berada di posisi C, berarti kita coba tambahkan. C. Bentar. Apa soalnya? A plus B plus amin B min. Amin B min apa B min amin sih? Soalnya A plus B plus amin B min. Amin B min. Orang amin B min. A plus B plus amin B min. Berarti ada kesalahan saat dia mau mundur. Saat mau mundur adalah di si LS3. Ini yang kita coba lagi. Ada di bagian satu ini yang dia ikut menyala, sehingga dia tidak mundur, melainkan dia ikut juga terdorong. Maka ada kesalahan di situ. Coba lihat, apa syarat dia maju? Dia maju kalau C-nya ini adalah masih ada di posisi ini, sehingga kita perlu memberikan normally open, berarti normally open untuk si C-nya dengan label C. Rumuskan di sini. Oke, atas. Nice. Solusi mundur. Langkah selanjutnya yang kita inginkan adalah kita perlu mematikan dulu ini agar terputus, agar dia tidak terus mendorong ya. Jadi kita perlu menambahkan logika saat dia sudah menyentuh A, maka dorongan ini akan berhenti. Maka kita bisa menambahkan
normal di kelas kembali di sini untuk untuk A. Kita beri label A ini. Sambungkan. Oke. Lalu ketika dia sudah menyentuh A, maka yang kita inginkan adalah si D ini ikut langkah saja adalah mundur dari D ke C. Kita bisa menggunakan normally open di sini. Normally open, kita beri ini A. Normally open A. Syarat silinder B ini mundur adalah saat silinder 1 berada di posisi A dan juga silinder ini ada di posisi D. Oke. Oh, atau berarti di posisi C tapi kita pakai kebalikannya. Berarti di sini kita bisa menggunakan kalau begitu bisa ya. Oke, coba beri di sini normally close untuk si label C. Lalu kita beri juga di sini delay on delay, kita tekan 2 detik. Detik dan juga tombol kita coba beri bisa alas 4. Oke, kita sambungkan. Oke. Lalu dari alas 4 ini akan menggerakkan alas 4. Alas 4 ini akan menggerakkan dari si bagian valve yang 4 ini. Kita bisa menambahkan valve solenoid kembali. Ini. Beri label 4 karena yang akan didorong adalah yang bagian 4. Lalu kapan dia akan berhenti adalah saat dia sudah menyentuh bagian C ini. Sehingga kita dapat menambahkan normally close C agar saat dia tersentuh dia akan mendapatkan logika 1 dan yang awalnya terhubung menjadi terputus. Gitu. Coba Oke, kita sambungkan. Oke, kita coba mulai. Oh, dia tidak terdorong. Tiganya sudah menyala, tapi si A ini dia tidak terhubung sehingga si 3 ini tidak menyala. Ini udah sampai sini, itu nyala. Ini ada selesai, tapi A normally apa ya? Break switch. Oke. Tidak terdorong, kita coba maju
maju, mundur. Wah, ini terus berjalan ya. Kenapa dia terus jalan di sini? Apa kita perlu menambahkan juga di sini untuk berhentinya? Jadi kita tambah A juga kan di sini. Kan, oke, nice. Lalu yang kita ingin lakukan adalah memundurkan si silinder B ini ya. Kita inginkan silinder B, kita perlu normally open di sini. Di switch sudah betul. Kita open dari A dan juga kalau ini adalah B ya. Kalau ini sedang ambil posisi B. Coba rapihkan dulu kabel-kabelnya. Hmm, kenapa dia tidak jalan? Ini sudah betul, ini normal ini. Break switch sudah. Empat. Lagi main game. Oh, apakah ini? Coba kalau ini isinya adalah D. Oh, bukan ini. Atau ini. Ini. Ini tes. Apa nih? Dari D. Itu masih itu kan ini. Ya udah sudah tinggal ini. Coba. Nah, dia sudah lanjut ke yang ini, tapi dia tidak terdorong. Kalau gitu, karena oh, bisa tambahkan ini C di sini. Oops, ini. Switch sini, sini. Oh,
plus lalu plus lalu angin lalu B min lalu kembali ke A plus. Oke, nice. Dan kita sudah berhasil menyelesaikan yang pertama. Oke, nice. Stop. Maka akan berhenti. Oke. Kita lanjut ke soalan yang kedua. Di sini terdapat mesin pemotong bekerja terus-menerus setiap 3 detik. Mesin akan berhenti saat start atau stop ditekan lagi. Mungkin di sini saya akan kayak akan berasumsi kalau mesin itu terdiri dari dianggap seperti satu 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 silinder saja. Ini harusnya ini kita karena dia gerakannya dalam maju dan mundur kita bisa copy saja ini ya, benar ya. Oke, kita copy. Kita ubah labelnya CD, misalkan ini F dan ini F, ya maksudnya E dan F. Lalu ini kita ubah akan jadi gerakan 5 dan ini adalah 6. Lihat kembali soalnya. Selanjutnya terus menerus setiap 3 detik mesin akan berhenti saat start ditekan lagi. Jadi ketika kita pencet tombol start maka pemotong akan bekerja dimana dia bekerja terus menerus setiap 3 detik. Saya akan berasumsi kalau bekerja itu sama dengan ketika dia maju. Jadi kalau kita pencet start maka dia akan maju terus selama 3 detik, lalu setelah itu mundur, lalu langsung maju lagi, lalu selama 3 detik akan mundur lagi, dan terus terus seperti itu. Dan mesin akan berhenti saat start atau stop ditekan lagi. Oke, kita kembali lagi ke electric control. Kita perlu power supply terlebih dahulu. Lalu ini 24 volt dan 0 volt bisa. Kita perlu tombol start. Sini saya akan menggunakan tombol start yang sama tadi saja. Kita switch sehingga ketika saya memencet dia akan terus tertekan. Ketika saya tekan yang saya inginkan adalah dia maju terlebih dahulu. Karena dia ingin langsung maju, maka kita bisa langsung di sini memberikan top solenoid yang berfungsi untuk menggerakkan si valve bagian 5 ini, sisi kiri. Kita beri di sini label 5. Oke. Lalu ketika dia sudah menyentuh F, maka yang saya inginkan adalah dia akan berhenti setelah 3 detik. Maka kita bisa menggunakan normally open dengan label F yang akan menyalakan. Nah, berarti kita pakai delay on lagi. Menyalakan si bagian 6 ini. Maka di sini kita atur dulu yang 3 detik. Ini kita beri misalkan labelnya berapa yang belum ya. Ini harus 5. Ini oke, terus dulu ya. Oke, kita klik start ini dan itu video
Nah, jika LS5 ini menyala, saya ingin dia mundur. Maka kita bisa menambahkan di sini open normal open, beri label LS5 sesuai dengan temanya. Oh, kita juga perlu memberhentikan ini ya. Ketika dia sudah 5 detik, maka dia akan berhenti. Hmm, ya. Maka kita perlu pakai delay on atau delay off. Switch off delay. Terus, hmm, kita lihat di sini. Video pertama kita di sini ketika dia sudah LS5 dia akan bergerak mundur. Jadi kita perlu pause serenit dengan memberikan adonan untuk mengundurkan sendiri. Harusnya ini bakal bertabrakan ya, karena si gerakan pertamanya belum berhenti gitu ya. Start video oke. Nah, dia tidak bisa ini karena bagian pertamanya masih mengapa. Berarti bagaimana caranya dia terus menekan? Apakah ini perlu normally off dengan menggunakan F ini adalah normally normally off. Maaf, maksudnya ini delay off. Lalu ini sepertinya bisa menggunakan on. Berarti kalau begitu on maksudnya normally close. Sehingga kita di sini dia akan terputus dan dia akan menunggu dulu 3 detik baru dia mendorong. Coba ya. Terus F. Oh ini juga kita ganti jadi delay off ya. Delay 3 detik. Ini dengan kita tadi singkirkan coba Fix tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Oh karena F-nya langsung nyala. Ini harus normally open, bukan normally close. Saya bikin ini dari F di sini temukan play coba dia akan video ketika F harusnya ini terputus tapi dia tidak terputus. Kenapa tuh dia tidak terputus? Ya, terputus. Oh itu F. Hmm, di sini aku mulai baca di 3 detik ya. 3 detik mati yaitu. Oh, isi. Berarti ini betul, ini F, tapi ini bukan delay ini, tapi tetap delay on. Mana delay on. Ini waktunya 3 detik. Lalu ke 5, ini, sini, ke sini.
Lalu kita tapi di sini perlu pemutus, yakni dengan logika saat si LS5 ini menyala, maka dorongan akan terputus. Sehingga kita bisa memberikan normally close, sorry, di bagian pertama ini. Terus kita masukkan ini dengan nama LS5. Ini kan oke, coba. Itu detik, 3. Oke, tidak mundur, dia masih terdorong teman-teman. Berarti dia memang harus berhenti ya. Ini ini cara berhenti. Saat ini dan juga F-nya sudah tertentu berarti kan. Kali sini kita perlu F. Teman-teman. Hmm, hebat. Dia kembali terbaru. Jadi ya, terus langsung lihat. Karena dia tidak berhenti sepenuhnya sebetulnya. Iya, oke. Mari kita coba anggap kalau dia akan berhenti ya. Jadi tidak mendorong terus, tapi dia akan berhenti. Di detik itu, di detik berhenti. Kita menambahkan rumah ini ke sini F. Oke, sekarang ke detik. Oh, tidak mundur. Masih kedorong. Kenapa tidak masih kedorong? Oh, ini sudah ini langsung maju, dia maju, dia akan menyentuh si F. Kalau tidak F, dia detik. Dia akan hmm, kapan dia akan berhenti kalau ini udah sampai F. Coba di sini udah sampai F, dia harus putus. Ini F, kedua tiga. Oh, oh dia terus makan. Mundur. Ini dia gerakan. Oh dia terus kasih 5. Sejalan ya si F ini. Berarti apa? F kembalikan start. Lalu dia akan maju terus sampai ke F. Ini berarti harusnya backspace stop. Dorong si angkanya. Jadi sini di F. Dia kan lebih ke detik. Baru dia akan mendorong. Sehingga
keadaan sama di atas tidak ada ya yang terpakai. Tapi kenapa dia tidak ada? Sudah ya, plus 3. Oh, ini karena ada ini ya Pak, tapi break switch. Terusnya dia tetap jalan, 33 dengan terus. Karena ini berarti saat dia sudah 3 detik, dia dorong ini, tapi dia terputus nih suratnya. Ya, ini cara supaya si alas ini tetap menyala. Hmm, iya, ini harus tetap menyala nih. Hmm, kalau kita bisa tambahan relay, kayak kalau string ini akan menggunakan sebuah relay. Biasa, kemudian lalu kalau misalkan ada button dengan ke juga, apakah dia akan turun? Kita fokus. Oh, short circuit. Perlu tambah ya tambahan di sini. Kayak ini satunya kita bakal mendorong mundur solenoid ini berarti ini wilayah 6. Ini berarti ketika sudah menyentuh si kita normally open normal close si terus oh ternyata sama saja. Terus berarti gimana kan? Ini masih memang apakah patokan bukan si F ini berarti? Bukan si RC5. Kalau di CX kita bisa locking. Jadi cara locking di sini ah kita locking kah? Oke, kita coba locking. Coba lagi bisa locking locking. Yuk, tetap sama seperti sebelumnya. Oh, kecil seperti
Ya, ini berarti 6. Lalu di sini juga ada 6 ya. Dan ini itu terkumpul ini. Oke, ini terlebih juga 6. Lalu dia akan terputus saat sudah menyentuh si E. Ini sebelum ini ada si E. Oke, sambungkan, sambungkan, sambungkan. Ini, oh, duplikat. Oh, gak bisa. Semakin lagi ini berarti. Tidak. Semakin ini ternyata teman-teman. Kita gunakan dulu. Ini sebenarnya ini bedanya ya. Ya semua ya semua. Ini yang mana terus ya. Oke. Sini berarti kita akalin kita pakai per ya. Bener ya. Ini cara pakai per. Jangan lupa selanjutnya tutup Berarti ini dia tidak perlu pakai yang ini. Karena untuk mundurnya dia pakai per, teman-teman. Ini kita matikan yang ininya. Spring ini kita matikan. Oke. Oke. Kembali lagi ke laptop. Ke sini. Kita berlatih butuh ini. Ini. Lalu kita ke switch untuk menyalakan. Kita button switch make. Dia akan menjalankan sini. Menjalankan langsung si betul namanya Fox ini. Nanti 5 dia bakal maju terus 3 detik ya. Tapi kalau F-nya ketekan, kalau F-nya ketekan, dia akan ngitung timer 3 detik. Bentar, timer off. Detik. Maju minus kalau si timernya nyala gitu. Di sini kita perlu LS5 normal. Ini step kedua. Oh, dari ini lah. Setelah ini juga berarti ini langsung ini tidak perlu ada ini. Ini coba.
Oke, nice. Kan berhasil. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.